Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Itu berarti kami punya kesempatan untuk mendapatkan berkat rohani daripada Tuhan. Dari Tuhan yang Maha Tinggi, kami akan merasakan damai sejahtera-Mu. Kami akan merasakan sukacita dan kekuatan baru. Kami bertemu dengan Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Pencipta segala-galanya. Kami menghormati Engkau ya Tuhan, lebih daripada Raja di dunia, lebih daripada Presiden. Kami mau mengangkat pujian penyembahan dengan segenap hati, dengan rasa hormat dan takut akan Engkau. Aku berdoa supaya Engkau nyatakan hadirat-Mu. Tuhan, aku undang Roh Kudus-Mu, jamah hati anak-anak ini ya Tuhan, supaya semakin hari mereka semakin merasakan Tuhan. Kami mau katakan kerinduan kami kepada Engkau dengan segenap hati dan perasaan kami. Bangkitkan semangat mereka untuk menyembah Engkau, untuk memberikan suara yang terbaik. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku, Engkau setia. Engkau setia
sepertimu, senangkan hatimu Yesus. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Benar ya Tuhan, kami mau selama hidup kami menyenangkan hatimu ya Tuhan, supaya hidup yang Engkau berikan kepada kami jangan kami sia-siakan, tetapi lewat perkataan kami, perbuatan kami, hidup kami menyenangkan hatimu. Sebab kami tahu ya Tuhan, hidup ini adalah sebuah kesempatan yang pendek. Kami nanti akan menua dan kami akan meninggal. Karena itu kami mau berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan pakai hidup kami selama kami masih sehat, selama kami masih kuat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
yang kekal, dan kami akan masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan di surga. Karena itu kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Aku berdoa secara khusus kepada anak-anak ini. Terima kasih karena Engkau terus tambahkan orang-orang yang bersungguh hati. Itu yang aku doakan ya Tuhan, supaya Engkau kirimkan orang yang sungguh-sungguh mau dibentuk, mau diajar. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu. Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Engkau nyatakan hadirat Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika mereka menyanyi di rumah, berdoa dan membaca firman-Mu, mereka akan semakin mengenal dan merasakan Engkau. Nah, kalau sebentar kami mau dengarkan firman singkat ya Tuhan. Aku berdoa supaya buka telinga mereka, supaya mereka memiliki telinga seorang murid. Aku berdoa supaya hati mereka gembur untuk ditanami firman Tuhan. Dan aku tundukkan setiap pikiran di dalam nama Yesus. Setiap pikiran yang melayang-layang aku ikat dalam nama Yesus. Semuanya fokus dan berada dalam otoritas Allah. Hanya Roh Kudus yang aku undang di tempat ini. Setiap kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, kuasa roh teritorial, aku hardik di dalam nama Yesus. Urapi perkataan yang aku sampaikan. Teguhkan firman, supaya itu mengubahkan hati mereka. Firman-Mu yang tidak sama dengan perkataan manusia, perkataan manapun juga berkuasa mengubahkan kami. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk sukacita dan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, firman Tuhan yang Tulang mau bagi hari ini ya, semua yang dengerin ya, Tulang mau ajarin dengan sederhana mungkin supaya kalian tahu. Kos nanti kalau ini tua pindah ya, semua harus perhatikan. Cuman bentar ini, bahkan Tulang bagi firman lebih cepat daripada pujian penyembahan tadi ya. Ya, dengerin dibaca oleh Kak Wati. Ayat 60. Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Sudah mereka mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus dan berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Oke, thank you. Ya, oke, perhatikan nih, suara Tulang aja agak beda kan? Sebetulnya sih masih belum pulih banget dari batuknya gitu. Kalau misalnya batuk suka suaranya kayak gini, nggak normal gitu. Jadi tolong perhatikan. Nah, di pos ya, perhatikan ya. Jadi intinya, nah, tugas Tulang berusaha untuk membuatkan pesan tadi dengan supaya kelihatan semuanya dengan sederhana ya. Veo ya, dengerin. Nah, jadi intinya yang tadi adalah gini. Jadi ada kelompok murid Yesus. Jadi waktu Yesus hidup ya, pokoknya gini, sederhananya gini. Ada kelompok murid-murid Yesus selain yang 12 itu. Murid Yesus ada 12 kan, Veo? Ya kan? Satu Yudas yang mengundurkan diri, yang mengkhianati Yesus kan, akhirnya 11 kan. Nah, selain dari orang ini, sebetulnya ada orang-orang udah disebut Alkitab tuh murid. Murid itu, ya Des, itu berarti bukan cuma pendengar, tapi yang udah dengerin pengajaran Yesus, yang udah ikutin Yesus, ya kan, Kus? Nah, selain yang 12 itu ada. Nah, intinya tadi, ya dengerin, ada orang-orang yang hatinya itu jelek, ya. Jadi ada kualitas manusia itu yang hatinya jelek. Jeleknya di mana, Tulang?
yaitu orang-orang ya, kalau kita lihat di lingkungan kita, ciri-cirinya gimana? Ya, mudah tersinggung. Ya, mudah tersinggung. Terus suka bersungut-sungut, menggerutu, ya, marah-marah nggak jelas. Nah, ini nggak nuduh seseorang, Tulang lagi fokus sama murid Yesus. Jadi mereka itu ada bersungut-sungut. Ya, dengar di sini. Terus Yesus ini kan memang penuh kasih. Tapi tahu nggak ketika Tulang baca ayat itu, tuh Yesus nggak bilang gitu tuh, ayo dong, maaf nih, atau dirayu lagi. Enggak. Nanti kalau kamu baca, nggak ada Yesus ngerayu-ngerayu orang. Emang Yesus sih sayang sama orang. Tapi terhadap orang-orang yang bersungut-sungut itu, Tuhan biarin aja. Ya, itu contoh di Alkitab. Ternyata ada orang-orang yang tadinya udah dengerin pengajaran Yesus selain yang 12 itu ya, Karen. Ya, ternyata kalau dia agak cocok di hati, ada aja yang kurang dari Yesus itu ya. Aduh, pengajarannya keras. Nah, kalau di terjemahan lain dikatakan, Yapin, itu bukan keras-keras, itu maksudnya sukar. Kok susah banget sih dimengerti? Ya kan? Dengerin ya, Ruben. Nah, nih ya, dengerin. Ada aja yang kurang dari Yesus, gak terima, bersungut-sungut, menggerutu. Nah, orang-orang seperti ini ya mengundurkan diri dari jadi murid Yesus. Tapi Yesus gak ya rayu-rayu tuh. Nah, Ruben perhatiin tuh lah, Ruben. Nah, jadi itu juga dengerin. Berulang-ulang Tulang bilang, itu juga yang Tulang tetapkan di dalam pengajaran Tulang di komunitas kita ini. Makanya ya kalau hitung-hitung nih yang baru, bersyukur Tulang senang sama si Dipos, sungguh-sungguh orangnya, terus udah ngajak Yapin, ngajak Ruben, nanti masih ngajakin lagi gitu ya. Tulang kan doanya mintanya sungguh-sungguh. Kalau hitung-hitung dari kita pertama kali Mei di sini ya, Wati, Nia, Juni ya, Juni, Juli, Agustus, September, berarti 4 bulan gitu ya. Itu hitung-hitung udah hampir kurang lebih 30 orang. Ya, tapi yang selalu kita pertemuan kurang lebih seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, ya 12 ya, 12 orangan lah, 10 sampai 12 orangan begitu. Ya kan? Tapi kan kita ganti-ganti hari. Tapi rata-rata per minggu itu kan kurang lebih 15 sampai 20. Tapi nggak apa-apa karena Tulang mintanya yang sungguh-sungguh. Emang sih tadi waktu ngobrol sebentar sama Wati, kayak Andy itu kan dia udah SMP. Sebenarnya dia bukan SMP kelas 2, tapi kelas 3. Memang sih dia kurang nyaman digabung sama anak-anak SD. Kayak Ain juga dulu waktu itu sama temannya Gabriel, dia nyaman kok ya. Makanya kita jangkau kakaknya siapa? Yapin ya, yang kakaknya si Ruben yang perempuan. Pertama dulu gabung, nanti sama Kak Wati. Kalau sama perempuan kan cocok ya. Kalau Wati memang orangnya udah luar biasa lah, dia bisa cocok sama SD ya, tetap slay gitu ya. Ya kan, nanti sama SMP juga bisa. Nah, nanti Tulang akan pikirkan mereka entah bulan Oktober atau November ada SMP khusus kalau sudah banyak kan. Emang sih Tulang juga ngerti kalau cuma 2-3 orang kan gimana ya, agak canggung sama Tulang gitu ya. Nah, tapi dengerin, tapi ada kok dari kelompok yang kurang lebih 30 orang ini yang memang kualitas hatinya sama kayak murid tadi yang bersungguh-sungguh, gak bisa dibentuk. Makanya Tulang gak pernah ngerayu kalian kan. Waktu si Berna itu loh murid anak Tulang pertama, pernah gak tahu cerita itu? Nah, jadi sebelum kalian itu Berna sempat sendiri, tapi dia waktu itu tuh masih sendiri, terus Tulang ajarin dia baca Alkitab, terus dia gak ada teman kan. Nah, tapi dia datang lagi, ya kan? Waktu itu Tulang main ke tempat situ, sekalian ketemulah sama si Desi gitu ya, diajakin. Tapi gak pernah namanya kayak dirayu-rayu. Terus si Karen ada kurang lebih 1 bulan ya, tiba-tiba aja entah malas atau apa gitu ya. Tapi gak pernah Tulang WA tuh. Bukan karena nggak sayang, tapi ketika si Karen datang, Tulang seneng gitu. Tapi Tulang biarin aja, karena prinsipnya gini. Kalau dia sungguh-sungguh, gak usah dibujuk-bujuk, gak usah dirayu-rayu juga pasti dia akan datang. Bahkan sama kayak di sini namanya pemuritan dibentuk ya. Kalau kayak bahasanya si Wati itu disenggol, kalau bahasa Tuhan itu digesek.
Kalau digesek dikit aja, dinasehati, ditegur, udah langsung merengut, cemberut, gak terimaan. Silakan pergi. Karena tulang carinya sungguh-sungguh mau dibentuk. Masih bersyukur si Nia, itu pasti karena faktor mamanya yang selalu support. Ya udahlah, pergi ke situ gitu kan. Si Nia termasuk salah seorang yang tulang sering nasihati dan tegur. Dan kiranya ke depan Nia berubah dan bisa dibentuk. Nah, jadi yang kembali ke yang kita baca tadi, Tuhan hanya mau yang sungguh-sungguh. Jadi kalau orang ya ditegur, gak terimaan, terus tersinggung, gak datang lagi, dengerin, itu hatinya itu gak bisa dibentuk. Maka tak heran dengerin, banyak orang tua kita, sekalipun udah orang tua, bahkan udah 40, 50, 60 tahun, enggak masih suka sakit hati, bermusuhan, berantem gitu ya, ngomongin orang. Nah, itu nanti produk output atau hasil daripada pemuritan tulang di sini nggak bisa yang kayak gitu-gitu. Harus semua berubah. Jadi kalau kita udah dilatih sini baca firman, setiap hari kita akan berubah semakin baik, semakin sabar, semakin rendah hati, mengasihi satu sama yang lain, udah gak ngomong carut lagi. Kayak sih beberapa di antara kita sebenarnya hampir semuanya itu nggak pernah ngomong carut, sama kayak siapa tadi, si Sarah ya, hampir nggak pernah tulang dengar ngomong carut. Justru kalau Veo itu justru sebenarnya karena ikut-ikutan. Sebetulnya Veo itu baik orangnya, tapi karena ikut-ikutan sama orang tertentu, jadinya dia ikut. Nah, ya, nah kita ini harus seperti itu, nggak boleh ngomong carut, nggak boleh ngomongin jelek sama orang, ya, nggak boleh pukul-pukul. Kemarin ketemu raja, udah ditanya, kamu tahu nggak artinya kayak gitu-gitu apa? Dia nggak ngerti. Namanya juga anak kecil kan, cuma ikut-ikutan kata orang kan. Nah, dinasehati, semua harus mau dibentuk. Jadi Yesus yang 12 murid itu, ya pengecualian kemudian si Yudas itu, mereka itu dibentuk menjadi baru. Nah, yang sukanya bersungut-sungut, sakit hati, digesek dikit, disenggol dikit, biarin aja. Karena Tuhan tidak akan pernah berkenan kalau kelakuan kita nggak berubah. Jadi di sini kalian harus dibentuk. Makanya berkali-kali tulang bilang, tulang sayang kalian, tapi bukan berarti nggak dinasehati, bahkan bila penting ditegur, tapi nggak akan disakiti, nggak akan dipukul, nggak akan diomongin kata-kata kebun binatang yang merendahkan, nggak. Tapi kalau salah kan harus ditegur supaya baik kan. Nah, jadi supaya kamu ngerti, ya, supaya kamu ngerti apa yang dilakukan oleh tulang selain diajar sungguh-sungguh matematika. Udah kayak sini juga udah banyak kok perkembangan matematikanya. Mereka yang datang-datang ini, si Yapin tadinya nggak tahu jadi tahu. Apalagi mereka nanti satu kelas ya, senang kalian nanti sama si Putri. Gurunya malah heran, kenapa ya kalian berempat rombongan itu pada pintar sekarang matematikanya? Karena les gitu ya. Nah, jadi selain dapat bahasa Inggris, tapi kalian juga kelakuannya harus berbeda. Jangan seperti kebanyakan orang kita di luar sana, ya, yang di kedai tua main togel, mabok, terus gak pernah ke gereja, ngerokok, itu kan gak penting, gak bermanfaat. Nah, itu nanti tulang bentuk kalian di sini. Jadi, kalau nanti suatu saat ditegur sama tulang, harus siap. Jangan seperti murid-murid yang bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut, dengerin ya, percayalah, gak bakalan aku rayu. Cuma satu kesimpulanku, berarti ini gak bisa dibentuk. Lepasin aja. Tulang mau cari anak rohani. Jadi, like father, like son. Kebalik gak sih? Jadi seperti bapak, anak itu seperti bapak, ya. Jadi bapak rohaninya tulang apa? Baca firman, berdoa, nggak ngomong carut, ya begitu, ya. Itu yang dicari, nggak tersinggungan, nggak mau menyimpan kesalahan orang, nggak berantem, gitu kan. Nah, itu nanti produk kalian sampai orang tua kalian senang. Kalian juga ada perkembangan matematika, kemudian kalian juga kelakuannya berubah. Dan pasti dengerin, kalau kalian hidupnya benar, bahkan walaupun otaknya pas-pasan, dengerin, kalian pasti diberkati. Karena syarat diberkati Tuhan bukan pintar loh. Tapi bukan berarti kita nggak belajar ya. Tapi hidup seturut dengan firman-Nya. Hidup benar, takut Tuhan, pasti Tuhan buat kalian berhasil. Oke?
Oke, gitu ya. Jadi makanya di sini ditetapkan untuk baca firman, ya. Itu saja firman-Nya hari ini. Let's pray. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Aku berdoa supaya Roh Kudus menerjemahkan kepada mereka arti firman ini, bahwa kami nggak boleh punya hati yang jelek. Kalau dinasehati bahkan ditegur, kami nggak boleh cemberut, kami nggak boleh bersungut-sungut, supaya hati kami dibentuk. Kami mau seperti 12 muridmu, ya 11 muridmu yang tersisa, yang punya hati yang mengasihi Engkau, takut akan Engkau. Dan sekarang murid yang setia kepadamu, mereka martir dan banyak kesaksian, mereka berada di surga. Kami juga mau Tuhan seperti mereka hidup di dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Karena itu Tuhan bentuk hati mereka, berikan mereka hati yang mau dibentuk karakternya, supaya kekristenan mereka berbeda daripada generasi mereka. Materaikan firman itu di dalam hati mereka. Roh Kudus yang mengerjakan bagian-Mu lebih sempurna, dan aku percaya Engkau setia dengan apa yang Kau katakan. Allah yang memberikan pertumbuhan terjadi di dalam nama Yesus. Dan aku hadik setiap roh penjuru benih firman Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka akan bertumbuh, firman-Mu akan bertumbuh hingga 100 kali lipat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.